Ibu sapa dulu deh. Oh, Vanessa mungkin ada masalah di ini ya, nih ganti. Oke, Ibet, nongol barusan hilang lagi. Ibet tadi barusan udah kelihatan. Kayaknya Vanessa tadi yang ini ininya ya, sinyalnya agak terganggu sedikit. Oke, mari kita lihat lagi. Bastian sudah siap. Oke, sip, mantap. Terus Ibet dan Abed silahkan dipersiapkan, dibuka kameranya, Wicak juga. Ini ada Wicak, ada Mbak Wening, ini yang mana dibuka kameranya nggak apa-apa, terserah, boleh. Yang mana aja, yang penting Ibu. Ya, ternyata sekolah minggu tertua ini. Mbak Wening. Mbak Wening nyasar, Mbak Wening. Mbak Wening nyasar kata Rex. Iya. Oke ya. Yuk kita ini, Ibu, kenapa Ibu mau minta dibuka kameranya? Karena Ibu pengen lihat wajahnya dulu. Nanti kalau pas lagi di tengah-tengah ditutup lagi boleh ya. Nanti pokoknya kalau kita mau nyanyi, mau berdoa, kameranya dibuka. Kalau mendengarkan firman Tuhannya, boleh ditutup untuk lebih ringan sinyalnya ya, nggak apa-apa. Tapi tetap perhatikan karena nanti di akhirnya Ibu akan kasih pertanyaan yang berhubungan dengan cerita yang akan kita dengar sama-sama ya. Oke, kalau begitu kita akan mulai sekolah minggu kita hari ini. Tapi kita mau nyanyi dulu. Nah, Ibu mau share screen. Nyanyi dulu sebelum kita berdoa. Ibu mau nyanyi dulu. Tapi sebelum kita berdoa, tadi Ibu udah bilang kita nyanyi dulu ah. Nah, kita nyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Walaupun kita bertemu lewat Zoom, tetap kita sama saja dengan kita bertemu di dalam rumah Tuhan. Walaupun di rumah masing-masing ya. Bisa lagunya ya? Oke, kita sama-sama nyanyikan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke. Pada ikut nyanyi nggak barusan? Ikut nyanyi dong ya, nggak apa-apa di mute tapi ikut nyanyi bersama-sama supaya membangkitkan semangat kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus melalui ibadah kita pagi hari ini ya. Yuk kita akan mulai. Sudah belum dibuka? Oh, Jessica sudah kelihatan lagi. Ini yang lain. Ayo kita mau berdoa. Nah, kameranya dibuka dulu ya. Selamat pagi Niko, sudah bergabung. Nah, Ibet dan Obet. Iya, sudah bergabung juga. Sudah ganteng dan cantik. Wicak belum kelihatan wajahnya. Nah, Vanessa juga belum. Tadi Bastian sudah kelihatan, sekarang dibuka dulu ya. Kita mau berdoa dulu. Yuk. Kita berdoa, Ibu mau minta tolong Keke yang pimpin doa pembuka ya. Ya, silakan Keke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai di pagi hari ini, Tuhan, dan berkati supaya jaringannya lancar juga. Bantu kami supaya dapat mengingat apa yang dipelajari nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Keke. Yuk,
Oh, ini siapa ya? Ada lagi yang admit. Ya, bagus sekali. Gue sih senang banget nih kita bisa bertemu ya. Karena selama ini hanya satu arah. Kalian hanya mendengarkan, tapi Ibu nggak bisa ngobrol. Jadi Ibu nggak tahu kalian itu memahami atau tidak. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, kan nggak tahu ya. Makanya hari ini sekolah minggu kita pakai Zoom ya. Supaya kelihatan ya. Oke, anak-anak. Ini di Bimoto Jojo itu siapa ya? Ayo liatin dulu Ibu biar tahu siapa namanya. Yang baru gabung. Iya. Oke deh kalau gitu biar tidak berlama-lama kita mau Mas Iko. Selamat pagi Mas Iko. Mas Niko terus ya kita mau nyanyi lagi satu lagu ya. Sebelum kita masuk ke cerita, karena kita nggak usah panjang lebar lah ya, kita nyanyi lagu Sentuh Hati, pada bisa nggak? Nah, bisa ya? Nah, ini udah lagunya udah ini. Nah, sambil Ibu akan menyanyi pakai ukulele, kalian ikuti di rumah, ya, ikutin di rumah sebelum kita siap mendengarkan firman Tuhan yang akan Ibu bagikan hari ini ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Betapa ku mencintai segala yang terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oke, ya. Nah, ya, kita sudah bernyanyi, membuka, kita sudah menyapa, Ibu akan bercerita hari ini, ya. Kalian bisa dengarkan dulu ceritanya, tapi sebelum mendengarkan cerita, kita minta hikmat ya dari Tuhan. Kita akan berdoa agar apa yang kita dengarkan hari ini tetap bisa tertanam dalam hati kita seperti di tanah yang subur ya. Oke, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bertemu muka Tuhan walaupun melalui Zoom, tapi kami percaya Tuhan, tatap muka ini boleh menjadi berkat bagi kami, bisa melepaskan apa yang menjadi kerinduan kami, murid-murid sekolah minggu, khususnya anak Pratama dan Madya, di mana sekian lama kami tidak bisa bertemu muka di dalam sekolah minggu.
Tuhan Yesus, kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat, beri kami hati yang terbuka Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan juga bisa kami pancarkan di dalam lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, beracara Engkau dari awal, pertengahan, hingga akhir, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, amin ya. Nah, anak-anak, sebelum kita baca firman Tuhan, Alkitabnya udah siap belum? Alkitabnya udah ada belum di samping? Ya, nanti kan kita ada ini. Oh ya, kalau di tugas di sekolah masih suka minta tanda tangan untuk agama, pelajaran agama? Waktu yang sekolah minggu masih ada? Harus laporan gitu? Udah nggak ada ya? Ada? Oh, ada masih? Di sekolahan Keke masih? Pakai Google. Pakai Oh, Google. pakai Google formulir. Iya. Oke, ya berarti tetap dari sekolah juga mengharapkan anak-anak untuk rajin sekolah minggu ya. Ibu mau share screen lagi, cerita tentang siapa ya? Cerita tentang siapa? Kita akan lihat sama-sama. Nah, ya sebelum kita memahami firman Tuhan, Ibu mau cerita. Di suatu tempat apa ya namanya, di suatu desa gitu, ada seorang kaya raya, nggak kaya amat sih sebetulnya ya, tapi lumayan cukup mempunyai kekayaan yang cukup daripada tetangga-tetangganya, dan mempunyai 3 anak. Yang pertama namanya Mas Tino ya, yang kedua namanya Tono, dan itu yang lagi jalan-jalan, yang senang jalan-jalan namanya Tony. Nah, ya, Tino, Tono, Tony. 3T ya. 3T. Kalau anak ibu kan 2R ya. Kalau ini Bapak yang orang kaya ini 3T punya anaknya ya. Nah, suatu saat bapak dari ayah dari ketiga anak laki-laki ini meninggal dunia. Ya. Sebelumnya mamahnya yang meninggal, terus sekarang papahnya meninggal. Tapi papahnya ini memberi sebuah surat, meninggalkan sebuah surat wasiat yang berisi pembagian warisan. Siapa yang tahu apa warisan itu? Apa coba warisan itu? Tahu nggak? Ya, warisan itu adalah benda atau suatu pesan, atau bisa berupa benda, harta benda, bisa barang dan lain sebagainya yang diberikan kepada anak-anaknya untuk dibagikan. Nah, apa isi warisannya? Ternyata setelah ini kan yang mau diwariskan itu apa? Yang akan diwariskan ada 19 ekor domba. Nah, wah, katanya domba ini harus dibagi 3. Tapi bagiannya tidak sama, bukan langsung dibagi 3, semua ada bagiannya. Nah, di dalam surat warisannya itu, di surat wasiat itu, kata papanya, Tino harus dapat setengah bagian dari seluruh domba, gitu katanya. Kemudian kalau Tono dapatnya 1/4 bagiannya. Kalau Tony dapatnya 1/5 bagian. Nah, oke, katanya, kita akan bagi-bagi. Tapi kalau setengah bagian dari 19 domba itu berapa ya? Jadi kalau kelas 4 sampai kelas 6 itu udah bisa ngitung mestinya ya. Coba siapa yang tahu setengahnya dari 19 domba berapa? Ada yang tahu? Ini kalau Mas Iko nih yang 9,5. Betul nih, kalau yang SMP mah udah kecil itu mah ya, gampang itu kayak gitu mah ya. Nah, betul sekali kata Keke. 9,5 ekor. Waduh, kalau 9,5 ekor berarti harus ada domba yang dibagi 2 dong ya. Terus kalau yang Tono,
Ini jadi pelajaran matematika nih. Kalau yang Tono, 1/4 bagian dari 19 domba itu berapa? Siapa bisa ngitung lagi? Ini tentang pecahan nih. Jadi pelajaran matematika ini sekolah minggu atau sekolah matematika ini ya? Iya. Siapa yang bisa jawab? Oke, karena ini bukan pelajaran matematika, Ibu Esti kasih jawaban aja ya. Nah, 1/4 bagian dari 19 itu 3/4 ekor. Waduh, ini ada domba yang harus dipotong lagi. Repot banget ya. Nah, terus kalau yang Tony, jadi berapa? 3/4/5 ekor. Oh, mungkin kelas 3 ke bawah masih bingung ya. Gimana cara menghitungnya? Udah nanti di sekolah aja tanya bagaimana caranya ya. Nah, berarti dari pembagian ini berarti akan ada domba yang dipotong-potong. Jadi kebagian bukan domba hidup ya, domba mati karena dagingnya dipotong-potong. Nah, dari ketiga anak ini nggak mau, pengennya semua domba hidup. Waduh, bertengkarlah mereka. Nggak mau, pokoknya aku nggak mau domba yang mati, aku maunya dombanya hidup semua. Gimana caranya? Aduh, itu yang setengah itu nggak mau, pokoknya nggak mau ada yang mati aja itu. Bertengkarlah mereka, ya. Karena tiap hari bertengkar gini, memutuskan gimana caranya ini supaya domba ini terbagi. Tapi aku nggak mau bagian yang matinya, pengennya hidup semua supaya bisa dipelihara dan dikembangkan menjadi banyak, supaya jadi harta yang berlimpah. Karena setiap hari bertengkar, kedengaran tuh sama tetangga. Nah ya, kebetulan, jadi aduh pokoknya bertengkar aja tuh. Kebetulan, nah di sebelahnya itu ada seorang kakek. Kakek ini nggak terlalu kaya ya, boleh dibilang agak berkekurangan lah. Dia hidup sendiri. Nah, kakek ini merasa sedih, merasa prihatin karena kakek ini tahu banget ini mereka dari kecil sampai dewasa, sampai ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya. Kakek ini sama sayangnya dengan orang tua mereka, akhirnya berpikir, waduh ini anak-anak ini harus dirukunkan. Karena sayang sama mereka bertiga, ini bagaimana kakek ini berusaha untuk membantu permasalahan mereka tentang pembagian domba-dombanya. Ya, akhirnya si kakek ini berpikir, ya sudahlah supaya gampang ngitungnya. Kebetulan kakek ini punya satu-satunya domba, ya, cuman satu dombanya itu. Ya udahlah, biar nggak repot ngitungnya, dikasih aja lah, kasihin buat mereka, biar gampang menghitungnya. Akhirnya domba satu-satunya ini yang jadi harta kekayaan si kakek diberikanlah kepada ketiga anak itu. Jadi jumlahnya 19 ditambah 1, jumlah seluruh domba menjadi 20. Nah, karena sudah jadi 20, hitung-hitungan lagi yuk. Kita hitung-hitungan lagi. Kita hitung-hitungan matematika lagi ya. Matematika lagi nih ya. Jadi kita hitung ulang. Tino yang dapat setengah bagian, kalau setengah bagian dari 20, jadi berapa? Ini gampang sekali ngitungnya, siapa yang tahu? Setengah dari 10. Iya. Nah, berarti dombanya udah nggak ada yang dibelah-belah lagi ya. Udah jadi 10. Lengkap 10. Sekarang yang Tono, 1/4 bagian dari 20 berapa? 5. 1/4-nya 20 dibagi 4. Dapat 5. Betul. Berarti yang Tony gimana dong? Udah tahu yang Tony jadi berapa 1/5-nya? Mana ini? Nah. Jadi berapa? Siapa bisa jawab? Ini udah bukan pecahan lagi hasilnya. Oke lah, karena bukan pelajaran matematika, Ibu kasih tahu aja. 1/5 dari 20, 20 dibagi 5 adalah 4. Jadi, akhirnya semua dapat domba yang hidup ya. Dino dapat 10, Tono dapat 5, dan Tony dapat 4. Dan ternyata jika dijumlahkan, Mbak Reksa itu kaget-kagetin itu ya. Ya, jadi kalau dijumlahkan, ternyata
10 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 19. Wah, ini pasti Ibet sama Jessica juga bisa menghitung. 10 tambah 5 tambah 4 sama dengan 19. Betul nggak, Jessica? Betul? Betul. Mantap. Ya, betul. Jadi 19 lagi. Berarti kalau dari 20 ternyata sudah dibagi menjadi 19, masih ada sisa nggak? Ada sisa nggak, Ibet? Ada sisa nggak? Berapa sisanya? Berarti ada sisa siji. Betul, 1. Ternyata sisa. Tidak harus dipotong-potong. Ternyata kalau dibantu tambah 1, semua dapat, tapi masih ada sisa 1. Berarti sisanya bagaimana? Wah, karena asalnya yang 1 itu adalah milik bapak tetangga, kakek tetangga, akhirnya Tino, Tono, dan Toni bersepakat mengembalikan lagi itu domba yang 1 ekor itu kepada si bapak yang kakek tua tetangganya itu. Wah, ternyata masalah mereka sudah terpecahkan, sudah ada jalan keluar, ya. Jalan keluarnya akhirnya bisa tuh ternyata nggak usah sampai dipotong-potong, semua dapat sesuai dengan pesan dari papanya Tino, Tono, dan Toni ini. Nah, anak-anak ya, apa sih hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Ya, coba kita sama-sama buka firman Tuhan dari 1 Yohanes 3, coba dibuka. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai 24. Nanti Ibu mau minta bantuan nih. Dibacakan oleh siapa ya? Berurutan deh ya. Dimulai dari Keke, habis Keke, Jessica, terus Daniel, terus Elizabeth, terus Abed. Ini ada berapa di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Sebentar Ibu stop share screen-nya dulu. Ibu mau hitung dulu ini anak-anaknya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi Keke 1. Jessica 2, Daniel 3, Vanessa 4, Ibet 5, Obed 6, Harvey 7, Wicak 8, 9 yang terakhir Bastian ya. Sok, silahkan dibaca. Udah ketemu, nanti Ibu share screen lagi. Ya. Yuk, mulai dari Keke, silakan Keke. Boleh lihatlah dari layar juga boleh kalau ini. Boleh dari yang dari layar. Kebaca yang di layar? Kebaca. Oke, sok, silakan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Oke, lanjut. Siapa tadi? Jessica dulu ya? Iya. Ya, sok. Barang siapa mempunyai harta di duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetapi di dalam dirinya? Bagus. Yuk, lanjutkan oleh Daniel. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Oke, selanjutnya siapa tadi? Ditunjuk Vanessa ya, kalau nggak salah ya? Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah.
Oke, lanjutkan tadi Ibet ya. Ibet kalau nggak salah. Habis Ibet, Obet. Yuk, yang 20. Ibet. Ibet. Oh, mungkin ada gangguan sinyal. Pindah aja ya. Pindah ke siapa? Ke Wicak deh, Wicak. Sebab jika kita diutus olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Oke, lanjutkan tadi itu siapa ya? Kan Ibet sama Abed ada gangguan. Ke Harfi dulu kalau nggak salah ya, Harfi? Ya, Ya. saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Oke, dua-dua. Ibu minta tolong siapa tadi tuh ya? Pokoknya ditutupnya Mas sama Bastian. Mawar aja deh, Mawar. Dua-dua. Ayo, Mawar. Oke. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Oke, ayat 23 sama ini nih. Ibu minta yang kecil-kecil aja dulu ya. Andin nih, Andin dan ini udah gabung. Andin, yang ayat 23 Andin bisa baca? Sinyalnya bagus nggak? Oh, mungkin ada gangguan. Ibet sudah bisa, Ibet? Oh, masih belum bisa juga. Ya udah, kalau begitu ditutup aja 2 ayat oleh Bastian ya. Jangan Bastian deh. Iko dulu ayat 23, baru Bastian ayat 24. Iko dulu, Mas Iko nih, Mas Niko. Oke. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Oke, baru Bastian. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Iya, terima kasih untuk semuanya yang sudah membacakan firman Tuhan ini. Nah, dari ke-9 ayat ini, mungkin yang akan kita lihat itu ya, bukan mungkin, yang menjadi titik dari cerita kita hari ini adalah ayat yang ini. Nih, yang Ibu lingkari merah. Yang ke-17 dan 18. Katanya, kalau kita mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya kekurangan, terus kita menutup hati kita, bagaimana kasih Allah tetap dalam dirinya? Jadi kalau kita punya harta, tapi kita tidak gunakan untuk membantu orang lain, nggak terlihat itu kasih Allah di dalam dirinya, katanya anak Tuhan. Jadi perintahnya, kita itu kalau mengasihi jangan hanya ngomong, ya, jangan hanya aduh aku sayang padamu, gitu. Tetapi akan lebih nyata kalau kita lakukan melalui perbuatannya, ya. Seperti contoh yang disampaikan oleh yang sudah dilakukan oleh si kakek tetangga tadi, ya. Karena sayang sama Tony dan Tino, dia supaya menghindari pertengkaran, dia berikan benda satu-satunya yang berharga untuk membantu. Tapi apakah dia jadi nggak punya domba? Tidak ya, ternyata setelah dihitung, domba itu tidak kemana-mana, kembali lagi kepada dirinya. Nah, itu pesan yang ingin kita, yang harus kita ingat bahwa kita mengasihi itu tidak dengan kata-kata, tapi akan lebih nyata dengan perbuatan. Ya, itu ya anak-anak. Nah, itu makanya kita katakan love in action, ya. Jadi cinta itu harus selalu perbuatan, bukan hanya kata-kata. Oke, anak-anak, ya sebagai akhir dari sekolah minggu kita hari ini, Ibu mau ajak kita nyanyikan lagu Bahasa Cinta, ya. Bisa lagunya? Bisa kan ya? Ya. Kita ikutin aja di ini, tetap di mute supaya tidak tabrakan. Kita ikutin, Ibu akan iringin melalui ukulele ini ya.
Andai kata ku lakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta hampa berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Pertanyaannya, dari cerita tadi, siapakah orang yang sudah mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari? Coba, siapa? Siapa yang jawab? Keke? Atau Andin? Atau Wicak? Atau Bastian? Kakek. Di kakek. Nah, kenapa? Coba penjelasannya bagaimana? Kenapa sih kakek itu yang sudah menyatakan kasihnya dalam perbuatan? Coba, siapa yang bisa jelaskan? Boleh yang lain menjelaskan, yang satu jawab, yang lain menjelaskan juga boleh. Siapa? Ini pertanyaannya diulang ya sama Ibu ya. Pertanyaannya, dari cerita yang tadi, ya, dari cerita yang tadi, siapakah yang sudah melaksanakan firman Tuhan, yaitu melakukan kasih dengan perbuatan, tidak hanya melalui perkataan. Siapakah yang sudah melakukan firman Tuhan itu? Yuk. Tapi jangan hanya sebut namanya, jelaskan dulu mengapa orang itu yang dianggap sudah melakukan kasih melalui perbuatan. Ayo, siapa? Halo, siapakah? Yang kakek tua tadi bukan ya? Ya, yang tadi cerita tadi. Siapa yang sudah menyatakan, boleh sampai sama pakai on cam ya, biar kelihatan Mas Iko. Coba Mas Iko bisa jelaskan nggak? Siapa yang sudah melakukan kasih dengan melalui perbuatannya? Jelaskan. Yang kakek tua tadi. Oh, kakek yang tadi. Mengapa? Buktinya nyatanya dia sudah melakukan itu bagaimana? Soalnya rela ngasih salah satu-satunya domba ke 3 anak tadi demi dapat rata gitu. Iya. Tujuannya karena apa? Ingin membantu. Dengan membantu ya. Karena dasarnya kakek itu melakukan itu karena apa? Karena sangat mengasihi ketiga anak itu ya. Jadi tadi kalau kasih itu rela ya. Kalau orang sudah sayang sama seseorang pasti rela. Ya. Rela berkorban. Contohnya orang tua. Sangat sayang kepada anak-anaknya, rela berkorban. Berkorbannya apa? Kalau misalnya yang pasti yang terutama rela bekerja dengan sekuat tenaga untuk bisa menghidupi atau memelihara, mensejahterakan, menyenangkan anak-anaknya. Itu mau udah umum. Orang tua di mana-mana, orang tua sedunia yang sayang sama anaknya pasti rela berkorban. Ya. Nah, kalau anak-anaknya bagaimana wujud cinta atau sayang kepada orang tua? Saya balikin ya. Rela berkorbannya apa coba? Siapa yang bisa kasih pendapat? Bagaimana cara rela berkorbannya? Ya, Keke? Menuruti kata orang tua. Ya? Menuruti kata orang tua. Iya, menuruti kata orang tua. Walaupun kadang-kadang nasihat orang tua atau permintaan orang tua nyebelin ya. Contoh, lagi asik main game. Disuruh belajar. Tanggung padahal.
lagi tanggung ini. Nah, ya, tanggung nih, atau lagi nonton, atau lagi apa, tanggung. Tapi orang tua akan ribut. Kamu ini ya main terus. Coba belajar, dilihat dari tadi sama mama itu. Dan sama mama suruh belajar, main game aja, atau melakukan kegiatan yang lain. Gitu ya. Nah, anak-anak itulah bentuk rela berkorban. Ya, jadi mau mengalihkan keasikan kita untuk nurut sama orang tua, karena orang tua pasti nyuruhnya sesuatu yang baik. Ya, mungkin itu saja ya pertanyaannya. Terima kasih Mas Iko. Ya, terima kasih anak-anak, walaupun tidak lengkap seperti tadi sudah mau bergabung lagi di sekolah minggu hari ini. Kita mau berpisah, tapi sebelumnya kita foto dulu ya. Foto dulu. Nah, on cam semua. Foto dulu. Harusnya tadi pertama ya, mumpung lagi lengkap ya, tapi apa boleh buntet dah, ibunya lupa. Nanti kalau Zoom berikutnya mah nggak akan lupa seperti ini. Oke, on cam dulu, kita sama-sama mau difoto, berikan senyuman paling keren sedunia. Kasih senyuman dan gaya paling keren sedunia. Ayo, Mas Tian dan Mas Iko, dibuka kameranya, kita foto dulu. Oh ini Mbak Reksa mau ikutan katanya ini. Nggak mau kalah dari Mbak Bening tuh, Tante Arni juga tuh. Agak sini deh. Yap. Oke, Iko, ya Bastian. Bastian, halo. Oke, siap ya. Siji, loro, telu, sip. Oke, sekali lagi. Gaya yang lain, yang jangan kalah keren gayanya dari, apa namanya, dari yang tadi. Yuk, kita mulai lagi. Siap, sekali lagi gaya yang lain. Berpelukan. 1, 2, cheese. Oke deh. Oke, kalau gitu kita akan tutup dalam doa ya. Ibu, nanti kita nyanyi sama-sama lagi deh ya. Yuk, kita satukan hati, kita akan tutup dalam doa. Ibu nggak mau terputus tiba-tiba, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dadah. Bye.